Tadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kang Asep mengenai CV saya, tapi saya sih sebetulnya lebih senang disebut sebagai educator karena memang beda ya pekerjaan sebagai educator dan sebagai administrator. Kalau educator kita bisa sharing knowledge kita kepada yang lain, kemudian kita juga mendidik anak tidak hanya sebagai dengan knowledge, tetapi juga dengan perilaku ya, Bapak Ibu. Baik, malam ini saya akan membawakan topik navigasi, bagaimana menavigasi kesuksesan dengan menjelajahi strategi penilaian formatif dan summative. Jadi PPT-nya izin saya menggunakan PPT-nya dengan saya akan usahakan menggunakan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Uh, Assessment itu berasal dari kata assess ya, dari itu assidere, dan yang itu yang berarti ada atau duduk bersama, yaitu dalam penilaian seseorang itu seharusnya duduk bersama pelajar, dan ini menyiratkan bahwa itu adalah sesuatu dengan dan untuk siswa dan bukan kepada siswa. Itu menurut Green 98. Mengapa kita harus menilai siswa? Bapak Ibu mohon menulis di kolom chat paling tidak ada 3 ideas you have about assessment. Ada yang bisa dibantu ya Kang Asep ya. Silakan ditulis di kolom chat supaya saya bisa baca. Mbak Yuli menyampaikan to measure students' ability. Pak Juventus di sini Ibu Yuliana to diagnose the students' background knowledge. Ya, Ibu Santi agar mengetahui kemampuan siswa dan tingkat kepemahaman siswa, mengetahui apakah uh, perkembangan siswa. Wah, hampir semuanya benar sebagai alat pembelajaran. Betul, untuk mengetahui minat dan bakat siswa, untuk mengetahui pengertian kemampuan siswa, to know students' progress about the topic, ketercapaian tujuan sebagai alat ukur perkembangan pelajar dan juga untuk kita juga memperbaiki cara mengajar kita. Kang Asep boleh ya dirangkum chatnya, mungkin nanti bisa buat door prize ini. Nanti kita lihat ya. Terus mengakses siswa, yaitu tentunya assessment itu akan teacher atau Pak guru untuk kemajuan siswa sepanjang pelajaran ya. Kemudian penilaian itu dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada guru mengenai posisi siswa dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, penilaian itu kemudian menjadi cara bagi guru untuk menilai sesuaikan pendekatan pengajaran mereka sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan apa yang mereka hadapi, baik yang terlihat maupun yang tidak. Nah, yang ini yang mungkin dihadapi oleh siswa sebagai akibat diberikan penilaian mereka. Kadang-kadang kan kalau siswa kita mendapat nilai yang kurang baik, itu kenapa? Kita harus tahu dulu, kita cari tahu kenapa mereka tidak mendapatkan nilai yang baik ya. Itu kenapa kita harus mengakses students. Kemudian kok nggak jalan ya? Oke. Oke, kemudian akan dibagi dua. Di sini assessment itu dibagi dua, yaitu di sini kita temui bahwa assessment itu dibagi dua menjadi formatif dan summative assessment. Apakah itu penilaian formatif? Jadi kita akan melihat bahwa yang tidak termasuk di dalam formative assessment dan di konteks di dalam formative assessment. Oke.
Jadi kalau kita lihat di sini bahwa formative assessment itu adalah merupakan kumpulan atau praktek yang semuanya mengarah pada peningkatan pembelajaran siswa dan akan menjadi alat bagi guru untuk menentukan apa yang perlu mereka lakukan untuk memajukan pelajar. Juga merupakan sebuah teknik untuk membantu siswa untuk mengoptimalkan pembelajaran ya. Apa yang tidak termasuk di dalam formative assessment, yaitu bahwa formative assessment itu bukan sebagai instrumen atau peristiwa ya, dan ini tidak digunakan untuk menilai hukuman siswa yang berbuat nakal, tentunya bukan ya. Kemudian penilaian formatif menurut Black dan William di tahun 2003 itu adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Penilaian formatif bersifat formatif itu adalah penilaian yang langsung digunakan untuk melakukan penyesuaian guna membantu siswa dalam mempelajari pelajaran untuk menjadi lebih baik gitu ya. Ada research atau penelitian yang mengatakan bahwa formative assessment itu untuk meningkatkan prestasi atau sikap dan juga memungkinkan siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka seiring kemajuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga juga membantu siswa yang mengalami tantangan kesulitan untuk berprestasi lebih baik dan juga memberikan instruksi atau informasi bagi mereka yang memerlukan dan menentukan konsep apa yang harus diajarkan kembali, siapa yang siap untuk melanjutkan. Kemudian back atau umpan balik quality dari kualitas ya, kualitas umpan balik itu bahwa penilaian itu harus mencerminkan penilaian formatif yang sebelumnya. Dan itu juga feedbacknya biasanya harus mengatasi kesalahpahaman atau misconception dan kekuatan ya. Di sini saya coba pindahkan dulu ini. Dan kekuatan maksudnya di sini misconception dalam misalnya kita memberikan feedback. Jadi anak strength atau kekuatan siswa dalam pelajaran A topiknya apa. Nah, itu harus harus jelas. Jadi harus diberikan feedback. Kemudian untuk memandu keberhasilan siswa, di mana langkah selanjutnya untuk menuju ke tujuan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah communicates atau mengkomunikasikan dengan jelas tujuan dan harapan pembelajaran ya. Dan tepat waktu, cukup tepat untuk bertindak guna meningkatkan kinerja. Dan siswa harus bertindak sesuai dengan feedback yang diberikan oleh guru. Itu ya, Bapak Ibu ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, strategi apa yang kita harus lakukan di dalam kelas misalnya? Oke, contohnya begini. Sebelum Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi ini misalnya, atau Bapak Ibu di dalam kelas sebelum memulai pelajaran, biasanya secara tradisional sebagai guru Bapak akan meminta kemudian memilih siswa yang menjadi sukarelawan dan mendiskusikan tentang tanggapan. Dan ini biasanya butuh waktu sekitar hanya beberapa atau sedikit gagasan, tetapi biasanya akan didengar, tapi sebagian besar tidak, gitu ya. Jadi kenapa kita harus mendiskusikan itu? Karena kita harus tahu latar belakang sebagian besar peserta didik kita atau seberapa nyaman mereka dengan penilaian itu. Jadi itu strateginya kurang lebih seperti itu. Kemudian, misalnya seorang guru sering memberikan kuis kepada siswanya sepanjang unit pembelajaran. Ya, ini juga merupakan suatu strategi. Guru ingin siswa menjadi lebih termotivasi dengan seringnya memberikan ini. Nah, guru itu ingin siswa itu melihat jenis pertanyaannya yang dapat mereka harapkan pada penilaian summatif mereka. Oke. Kemudian yang kedua, ada catatan bahwa ini
kita memberikan siswa tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pekerjaan dari informasi kuis misalnya. Ini bukan penilaian formatif ya Bapak Ibu. Kemudian guru tidak menggunakan informasi untuk menyesuaikan pembelajaran. Ini bukan formative assessment. Oke. Ini juga merupakan strategi yang lain, yaitu misalnya seorang guru itu membacakan pernyataan yang telah disiapkan dan meminta siswa untuk menunjukkan dengan tangan ya. Misalnya 3 jari itu tentu, 2 jari itu mungkin, 1 jari tidak mungkin. Nah, apakah mereka setuju ya? Kemudian teacher atau guru akan melihat pemahaman setiap siswa. Mereka ngerti nggak kita suatu statement gitu ya. Kemudian guru tersebut akan memutuskan apakah akan melanjutkan atau meninjau kembali konsep tersebut untuk mengatasi kesalahpahaman. Nah, ini yang kita sebut adalah formative assessment. Jadi siswa mempunyai kesempatan untuk memberitahukan kepada instruktur apakah mereka memahami konsep tersebut. Instruktur juga, atau guru itu akan menggunakan feedback atau tanggapan siswa itu untuk menyesuaikan pengajaran jika diperlukan. Gitu. Ada komunikasi feedback ya atau respon dari siswa kepada gurunya. Itu juga merupakan salah satu strategi. Strategi yang lain itu adalah kita sebutnya immediate. Immediate itu atau segera ya, saat ke saat, moment to moment. Itu bisa kita gunakan bahasa tubuh, body language, bisa kita gunakan ekspresi wajah, kita bisa gunakan clickers, sangat baik untuk memberikan perhatian ya. Kemudian kita bisa melakukan voting atau arah dengan jari, misalnya thumbs up atau thumbs down, atau menggunakan 5-point scale atau skala 5 poin. Kemudian juga bisa menggunakan entry dan exit card. Kemudian bisa menggunakan minute paper atau kertas menit, tulis tulisan yaitu membenarkan penawaran. Bisa juga dengan partner collaboration atau kolaborasi mitra, think, pair, share, atau edit instructor question atau pertanyaan instruktur yang tertanam atau pertanyaannya. Itu juga itu langsung immediate, jadi langsung di dalam kelas. Kemudian ada juga yang strategi yang bisa kita lakukan itu sering dari dalam hal ini tuh misalnya setiap hari hingga mingguan ya. Misalnya one to one conversation with students atau percakapan satu lawan satu, maksudnya langsung guru dengan siswa satu-satu ya. Atau kemudian bisa juga dilakukan respons terbaik gabungan atau composite based response, itu merupakan kerja kelompok. Kemudian yang ketiga tuh contohnya adalah ya semua belajar dari umpan balik ke satu. Ada juga salah satu kegiatan atau strategi yang lainnya itu adalah analisis kesalahan ya, atau penyelenggaraan grafis atau panduan antisipasi ya, itu salah satu contoh yang kita bisa lakukan pada siswa, atau memberikan kuis, play atau permainan peran, wawancara, membuat pertanyaan atau embedded questions, penilaian peer itu penilaian dengan teman satu dengan berdua ya, misalnya siswa dengan siswa ya, peer atau self assessment. Ya itu bisa kita lakukan sebagai guru weekly ya, setiap hari atau setiap minggu. Kemudian yang strategi ketiga itu adalah periodically ya, secara berkala. Beberapa kali selama pembelajaran. Bagi proyek yang menjadi bagian yang dapat dikelola. Jadi misalnya ada proyek di sekolah ya, itu bisa kita lakukan periodically. Kemudian misalnya penilaian dengan hanya memberikan komentar. Kalau di kita sekarang kan sering kalau di beberapa sekolah SPK atau internasional mereka selalu memberikan penilaian itu dengan komen.
ya. Jadi dengan komen. Kemudian bisa juga dengan debate atau membeli persiapan debate ya. Kemudian bisa juga atau pembaruan atau percakapan yang up to date atau kita lakukan sebagai strategi. Mungkin Bapak Ibu bisa gunakan beberapa contoh-contoh ini, try one strategi dari yang immediate ataupun often atau yang periodically. Bisa digunakan dicoba try one strategi. Nanti saya akan memberikan contoh apa namanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas ini akhir sesi akan di-share beberapa PPT, beberapa PDF ya Bapak Ibu coba. Kemudian ada beberapa apa namanya pemikiran. Jadi misalnya tadi kita bicara tentang chunk projects ya atau proyek yang apa dibuat menjadi bagian-bagian kecil yang dikelola oleh anak-anak gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan buat anak-anak. Jadi anak-anak mengerjakan proyek kecil-kecil, nah itu kita bisa berikan feedback. Kemudian formative assessment itu berarti penilaian formatif itu akan meningkatkan prestasi siswa. Kemudian umpan yang berkualitas itu akan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Dan ada cukup waktu dalam pembelajaran untuk menggunakan penilaian formatif ya. Selama ini mungkin kalau kita di sekolah kita sudah tahu formatif dan summative, tapi kita bisa kembangkan lagi ya. Ada challenge di sini yaitu kita mempunyai pilihan satu strategi, nanti Bapak Ibu bisa coba di kelas yang di sini yang masih menjadi guru mungkin bisa dicoba. Misalnya perhatikan peningkatan dalam pengajaran dan pembelajaran siswa Anda. Nah, ini merupakan strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi kita coba satu, terus kita lihat berhasil nggak ya dengan ini gitu penilaian ini. Jadi tadi penilaian immediate, often, atau periodik. Kemudian kita sebagai guru harus tetap meningkatkan pembelajaran atau aktivitas kepada siswa, yaitu dengan continue experimenting with different strategies. Jadi kita tetap harus bereksperimen dengan kita tidak boleh monoton ya dalam memberikan formatif atau summative assessment kepada siswa kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya udah bicara panjang lebar, tapi sebetulnya definisi dari summative assessment sendiri itu apa sih gitu ya. Banyak riset-riset atau tulisan-tulisan mengenai summative assessment atau penilaian summative ini. Itu salah satunya adalah metode penelitian summative itu adalah cara yang paling tradisional dalam mengevaluasi pekerjaan siswa. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun ya, dimanapun di belahan dunia manapun kita biasanya evaluasi summative itu berkonsentrasi pada peserta didik dan bukan hanya dalam program pengajaran. Ini summative. Kemudian suatu proses yang menyangkut untuk menanyakan apakah proyek atau program itu sudah mencapai tujuannya atau tidak. Nah, itu juga merupakan summative assessment, definisi yang diberikan oleh beberapa pakar pendidikan ya. Rangkuman bukti yang menunjukkan sejauh mana prestasi belajar itu dapat atau dipakai untuk sertifikasi atau memberikan honors atau award gitu. Jadi itu dilakukan dalam penilaian summative. Dan penilaian ini harus mencerminkan penilaian formatif yang mendahulunya. Jadi sebelum ada summative, formatif dulu. Dan ini harus sesuai dengan materi yang diajarkan dan juga sejalan dengan hasil pembelajaran atau kurikuler. Dan ini tentunya menentukan prestasi dari seorang siswa ya. Mungkin ini biasanya terkait dengan keputusan akhir penilaian atau report ya atau rapor daripada siswa. Oke. Kemudian kita masih bicara definisi
summative assessment itu disampaikan oleh itu mengenai summative assessment itu adalah apakah evaluasi kumulatif ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan setelah pengajaran dan umumnya diberi akhir semester untuk menentukan apakah tujuan panjang telah tercapai gitu ya. Kemudian penilaian summatif juga berfokus pada apa yang telah dipelajari siswa pada akhir suatu unit pengajaran atau pada akhir tingkat kelas atau ujian nasional lah misalnya contohnya. Itu Johnson and Jenskin tahun 2009. Jadi ini adalah beberapa pakar-pakar pendidikan yang menulis definisi summative assessment. Kemudian yang terakhir dari Wofolk itu menyampaikan tujuan penilaian summative adalah agar guru dan siswa mengetahui tingkat pencapaian yang dicapai dan ujian akhir itu adalah contoh yang sangat klasik ya. Tuh. Kemudian berikutnya adalah dan summative assessment ya. Karakteristiknya itu saya mulai dulu dari tujuannya. Kalau di formative assessment itu adalah untuk memberikan umpan balik, ya sekali lagi untuk memberikan umpan balik dan penyesuaian berkelanjutan terhadap suatu instruksi. Sementara kalau di summative itu pembelajaran siswa di akhir segmen pembelajaran. Kemudian kapan kita lakukan? Nah, kalau formatif itu biasanya dilakukan selama instruksi pembelajaran dan setelah pembelajaran. Kalau summative biasanya setelah instruksi pembelajaran, ya instruksional biasanya kita sebut ya. Kemudian bagaimana itu kalau di formatif biasanya harus didorong. Kalau di summative kadang-kadang anak-anak udah males duluan lah biasanya atau patah semangat ya, discourage. Kemudian student motivation itu orientasi kepada penguasaan atau intrinsik. Sementara summative itu adalah berorientasi pada kinerja. Maaf. Kemudian karakteristik yang lain itu adalah peran guru. Di sini peran guru itu untuk memberikan balik yang cepat dan spesifik serta sorry maaf. Oke, Ibu Bapak, jika ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat ya. Untuk nanti atau nanti open mic ketika sesi pertanyaan. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya memang sedang batuk, tapi ini memang tadi itu udah nggak apa-apa. Di mana ya peran guru ya. Jadi peran guru itu untuk memberikan umpan balik yang spesifik serta jika ada perbaikan instruksional. Kemudian kalau di summative, peran guru itu untuk memberi nilai. Kelihatannya sama tapi ternyata berbeda ya. Kemudian pembelajaran sendiri itu bagaimana? Pembelajaran itu ada pemahaman, penerapan, dan deep understanding. Itu di formatif. Jadi benar-benar harus mengerti dengan dalamnya. Kemudian di summative itu ada pengetahuan dan pemahaman gitu ya. Jadi itu learning atau yang ditekankan, learning emphasize-nya. Kemudian level of specificity atau disebutnya apa ya, tingkat kekhususan ya. Tingkat kekhususan itu highly specific ya, sangat tinggi spesifikasinya. Sementara di dan group oriented gitu. Sementara di structure itu formatif lebih fleksibel dan adaptable. Summative itu rigid dan highly structured. Impact-nya terhadap adalah kalau di formatif itu dia sangat kuat, ya positif dan long lasting. Sementara di summative itu weak and flatting, ya. Jadi beberapa yang disampaikan oleh para researchers ya. Kemudian
Tipe-tipe assessment, tadi kita sudah mengetahui tentang formatif dan summative. Bapak Ibu mungkin sudah kenal ini, ada assessment of learning, ada assessment for learning, dan ada assessment as learning. Oke, jadi kalau of learning itu merupakan summative assessment. Kalau dia for learning itu formatif. Kalau dia as itu adalah formatif. Ya, ini jenis-jenis atau tipe penilaian ya, assessment. Ada 3. Kemudian apa sih tujuan of learning itu seperti apa? Bentuknya seperti apa ya? Assessment of learning atau dia bersifat summative ya. Di assessment of learning ini tujuannya itu untuk mengukur dan kompetensi, menjaga standar di bidang akademik dan tingkat kelas. Kemudian ini uh, pembelajaran of learning ini itu isinya adalah biasanya tentang seleksi, penilaian, sertifikasi, kemajuan, pengakuan profesional, pemilihan standar ya. Itu bisa dilakukan di akademis di bidang apapun ya. Kemudian kapan? Biasanya di akhir tugas atau unit atau program. Jadi misalnya ujian semester akhir, kemudian nilai nilai itu menandai transisi dalam suatu pelajaran dan mengakhirinya. Itu kapan kita lakukan assessment of learning ya. Kemudian peran guru bagaimana? Yaitu menggunakan bukti pembelajaran siswa untuk membuat penilaian terhadap pencapaian siswa terhadap tujuan dan standar, serta memberi nilai secara akurat, adil berdasarkan bukti yang sah, penting juga karena ada. Kemudian ini membutuhkan justifikasi atau pembenaran terhadap penilaian tertentu pada saat tertentu dan bagaimana kita menilai dan bagaimana Anda memutuskan nilai tersebut gitu. Jadi ini yang disebut dalam assessment of learning ya. Tuh, jadi ada 5 tujuannya, kemudian tentang apa, terus kapan kita lakukan, mana peran gurunya, dan dibutuhkan apa saja. Yang kedua itu adalah assessment for learning atau formatif ya, for learning. Tentunya tujuannya berbeda dengan of learning. Kalau di sini adalah pendidikan atau diagnostik ya, untuk membantu siswa untuk belajar dan berkembang. Kemudian juga membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran gitu. Biasanya ini kita lakukan di assessment for learning itu tentang feedback, kemudian ada diagnosis, kemudian ada motivasi, kemudian bimbingan dan dukungan pembelajaran. Jadi tidak perlu diberikan tanda ya. Kemudian bisa berguna kapan saja. Oke. Selama proses pembelajaran bisa dilakukan assessment for learning. Kemudian peran guru itu tentunya sangat penting, harus mendiagnosis masalah dan kebutuhan pembelajaran. Jadi akan diberikan umpan, memperjelas hasil dan standar yang diharapkan, serta memberikan saran bagaimana meningkatkan atau memperluas motivasi. Yang dibutuhkan di sini adalah untuk mendiagnosis, kemudian clear expectation atau harapan yang jelas, apa yang sudah dipelajari ya, dan standarnya seperti apa. Kemudian ada interaksi dan ada diferensiasi dalam strategi pembelajaran untuk namanya sesuai fit dengan kebutuhan yang dibutuhkan ya. Jadi fitting the needs gitu. Jadi itu kita harus tahu juga kebutuhannya siswa itu seperti apa. Nah, itu kita bisa lakukan diferensiasi. Nah, ini ada di dalam assessment for learning. Ya, itu adalah assessment as learning atau formatif. Tujuannya adalah belajar untuk belajar. Jadi siswa belajar untuk memantau atau memonitor proses belajarnya sendiri,
keterampilan dan keterampilan yang metakognitif ya, skill-nya ya. Ini biasanya dilakukan untuk penilaian diri sendiri atau dengan teman, kemudian ada refleksi, atau siswa bisa menetapkan tujuan sendiri dan merangsang pembelajaran secara bertanggung jawab. Kapan saya selama proses pengajaran? Kita bisa lakukan ini. Kemudian peran guru itu adalah memberikan contoh dan mengajarkan keterampilan untuk bagaimana kita bisa self-assessment, menilai diri kita sendiri. Guru juga berperan penting dalam memberikan panduan untuk memantau proses pembelajaran dan menghadapi misalnya uncertainty ya. Kemudian membantu mereka untuk menetapkan tujuan, goals, dan mengembangkan kriteria untuk praktik yang baik, good practice ya, kepada siswa. Kemudian apa yang dibutuhkan yaitu yang baik dan kualitas pekerjaan, kemudian adanya safe learning environment, jadi lingkungan belajar safe, dan juga ada support sistemnya. Itu biasanya atau dibutuhkan jika kita menggunakan assessment atau S-learning ya. Ini adalah contoh-contoh kegiatan atau assessment ya untuk formatif dan summative assessment. Kita bisa lihat di sini, misalnya kalau di formatif, Bapak Ibu bisa lakukan in-class discussion, okay? Bisa lakukan tadi clicker questions, kemudian low stakes group work, atau bisa lakukan weekly quizzes, ya, atau memberikan 1 minute reflection, refleksi diri sendiri, 1 menit saja. Bisa berikan juga assignment pekerjaan work, bisa lakukan juga survei. Sementara kalau di summative itu biasanya ada ujian ya, guru ya, di sini instruktur itu adalah guru yang dibuat oleh guru. Jadi ujian yang dibuat guru. Kemudian tes yang terstandar, standardized test ya. Kemudian bisa final project atau proyek akhir, essay, final presentation atau presentasi akhir, atau final reports dan final grades ya, laporan akhir atau nilai akhir yang itu ada di dalam summative assessment. Kemudian ada juga kedua bentuk penilaiannya itu untuk formatif dan summative itu sebetulnya dapat bervariasi dalam beberapa dimensi. Ya, misalnya di sini ada yang sifatnya tidak resmi, informal atau formal, kemudian tadi ada umpan balik yang cepat atau delay, kemudian misalnya ada kita masukkan di dalam lesson plan, atau boleh juga bisa berdiri sendiri, tidak perlu masuk dalam RPP, atau bisa spontan, jadi saat mengajar itu langsung spontan assessment ini, atau secara terjadwal, bisa dilakukan dalam individual atau individu atau kelompok, bisa juga secara verbal, bisa juga dilakukan secara lisan atau tertulis, kemudian dinilai atau tidak dinilai juga itu bisa, kemudian bisa dilakukan open-ended response atau respon terbuka, close response juga boleh, close response ya, atau constraint response ya, jadi tertutup atau terbatas constraint ya. Kemudian bisa juga dilakukan oleh guru ya, diprakarsai oleh guru, dikendalikan oleh guru, atau dikendalikan oleh siswa ya. Kemudian dan peers, bisa juga dengan berorientasi pada proses, ada juga berorientasi pada produk, atau bisa sebentar brief, atau bisa juga scaffolded atau teacher supported, atau bisa juga independently perform ya, jadi bisa dilakukan sendiri atau di scaffolded. Artinya scaffolded itu guru bisa membantu atau mensupport dalam hal ini. Ada beberapa rekomendasi yang bisa saya berikan di sini. Biasanya itu
idealnya strategi penilaian formatif itu untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran secara bersamaan. Dan ini guru dapat membantu siswa untuk tumbuh sebagai pembelajar dengan mendorong mereka untuk menilai diri sendiri keterampilan dan retention ya retensi pengetahuan mereka dan dengan memberikan instruksi dan umpan balik yang jelas ya. Ada 7 prinsip yang saya mengadop dari Nicole dan Mark Van Dijk ya. Itu dapat apa namanya tambahan untuk memandu guru ya. Jadi kita harus memberikan pada saat memberikan formative assessment itu kita harus memberikan kriteria yang jelas supaya yang baik. Dan kita juga harus memberikan students self reflection atau mendorong siswa untuk memberikan refleksi diri mereka sendiri ya. Kemudian berikan siswa itu umpan baliknya yang detail dan dapat ditindaklanjuti. Jadi jangan hanya memberikan nilai A, B, C, tapi tanpa memberikan apa namanya feedback atau tulisan yang jelas atau detail ya. Misalnya kenapa nilainya 75 misalnya karena kamu salah di nomor sekian, ini kamu harus pelajari ini gitu ya. Teacher dan peer dialog around learning. Jadi dialog antara guru dan siswa misalnya sepanjang pembelajaran. Jadi peer ya sesama siswa. Kemudian juga prinsip yang selanjutnya itu adalah mempromosikan positive motivational beliefs. Jadi ini artinya keyakinan motivasi positif dan harga diri ya atau self esteem. Jadi kita harus mempromot positive motivational beliefs. Yang keenam itu adalah menyediakan kesempatan untuk menutup gap antara yang sekarang dan keinginan kinerja performance anak-anak gitu ya. Jadi misalnya kita harus memberikan siswa apa namanya bagaimana mereka ingin misalnya saya ingin mendapatkan nilai 80 tapi ternyata nilainya karena hanya dapat 75. Nah, ini berikan kesempatan kepada misalnya memberikan remedial dan sebagainya ya. Jadi provide opportunities to close the gap between current and desired performance. Kemudian collect information that can be used to help safe teaching. Jadi kita harus mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membantu membentuk pengajaran gitu ya. Ini salah satu rekomendasi dalam formative assessment. Sedangkan di dalam summative assessment itu biasanya memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan penilaian formatif. Jadi sangat penting tersebut sejalan dengan tujuan dan hasil yang diharapkan dari pengajaran. Jadi misalnya Bapak Ibu pada saat memberikan summative assessment rubrik ya, gunakan rubrik atau tabel spesifikasi gitu ya. Jadi tidak hanya memberikan nilai misalnya 70 atau 75, tapi gunakan rubrik. Jadi ada nilai 5, 4, 3, 2, 1 ya dan sebagainya kemudian disesuaikan dengan rubrik kegiatan pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu harus mendesain dengan jelas pertanyaan-pertanyaannya itu dengan jelas dan apa namanya pertanyaan yang efektif. Jadi desain clear effective questions. Jadi kita harus merancang pertanyaan yang jelas dan efektif. Jangan memberikan kesan bias kepada siswa sehingga siswa tidak mengerti pertanyaan yang diberikan ya. Tiga itu adalah kita harus melihat kelengkapannya. Jadi assess comprehensiveness. Jadi pada saat kita memberikan assessment, kita juga harus menilai kelengkapannya dan menggunakan atau make parameters clear. Jadi ada parameternya yang jelas ya gitu loh. Jadi misalnya anak-anak diminta project, parameternya apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu bisa dilakukan dengan apa namanya membuat parameter yang jelas supaya kerancuan dalam apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru.
Kemudian ada juga kita juga kadang-kadang harus mengconsider blind grading atau pertimbangan penilaian buta ya dari sini. Maksudnya gini, kita harus lihat juga misalnya anak-anak mengerjakan proyek kelompok, meskipun dengan rubrik kadang-kadang juga satu itu belum tentu mereka mengerjakan hal yang sama. Nah, itu juga harus dikonsider bagaimana kita apa namanya memberikan penilaian kepada siswa. Nah, ini di sini ada link to classroom teknis. Nanti Ibu, saya akan berikan link ini ya, Kang Asep nanti bisa dibantu ya diberikan ini supaya bisa diakses. Di situ banyak Boleh, sekali boleh, boleh. teknik-teknik yang bisa dilakukan dalam memberikan penilaian di dalam kelas. Iya, nah, iya. Jadi eh, banyak sekali yang bisa diambil contoh dalam classroom assessment ini. Nah, ini sebagai apa namanya sebagai kegiatan juga di dalam kelas yang bisa kita lakukan kepada siswa kita. Kegiatan salah satu strategis dalam memberikan kegiatan di dalam kelas, misalnya kita sebut sitting wonder, ya. Sitting wonder ini ada salah satu diajarkan untuk bagaimana kita melihat, kemudian berpikir, dan jadi untuk keperluan penilaian, misalnya I see, I think, I wonder, gitu ya. Saya melihat, saya paham, saya kira, saya heran, rutinitas bisa dilagunakan sebagai penilaian awal. Jadi ini tuh bisa kita lakukan sebagai dalam formative assessment atau summative assessment. Jadi ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah gitu ya. Misalnya, jadi yang pertama tuh misalnya kita set up apa namanya, kita minta anak-anak untuk melakukan pengamatan terhadap atau benda. Nah, objek atau bendanya tuh bisa berupa media seni atau gambar atau artefak atau topik. Kemudian berikan waktu sekitar 2 atau 3 menit untuk mereka melakukan pengamatan lebih dekat ya. Nah, setelah itu kita lihat. Jadi ada setup, kemudian see. Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk menyatakan apa yang mereka lihat ya. Kemudian tekankan bahwa kita tidak mencari penafsiran pada tahap ini, hanya apa mati gitu. Jadi see itu memang benar-benar I see, saya hanya melihat gitu ya. Only what they observe ya. Kemudian think ya, think itu sebagai guru kan ya, apa yang mereka pikirkan dan mungkin terjadi pada gambar atau objek tersebut gitulah. Nah, kita encourage atau mendorong siswa untuk mendukung interpretasinya dengan apa namanya alasan-alasan dengan bertanya, kenapa kamu menyampaikan seperti itu? What makes you say that? Gitu. Apa yang kenapa kamu menyampaikan seperti itu? Gitu ya. Nah, wondernya itu bisa dengan what they know wonder about based on and what they have seen and have been thinking gitu ya. Jadi kita bisa menanyakan dengan tanyakan kepada siswa apa yang sekarang mereka ingin tahu berdasarkan dengan apa yang mereka lihat dan mereka pikirkan gitu ya. Jadi ini adalah satu kegiatan sebelum ada kita melakukan assessment di formatif atau kemudian ini saya berikan contoh dalam kegiatan Sitting Wonder ini rutinitas yang paling bekerja paling baik yaitu ketika siswa itu menggunakan tiga kata dasar yaitu saya mengerti, I see, ya, saya pikir atau saya melihat, saya berpikir, kemudian saya ingin tahu. I see, saya lihat, saya pikir, saya ingin tahu, gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan, ya, nah, tetapi kita sebagai guru harus dapat memilih untuk menyusun setiap tanggapan dengan pertanyaan lanjutan untuk selanjutnya yang bisa dilakukan di dalam diskusi kelompok. Jadi
guru bisa bertanya kepada siswa untuk mencoba secara individualnya sebelum dia sharing kepada kelas ya. Tabel ini bisa kita pakai di sini untuk kolom yang pertama, what do you see? Mereka harus catat ya. And then what do you think is happening? Kemudian what are you wondering about ya? Itu meminta anak-anak untuk selalu berpikir kritis ya. Contohnya ini adalah salah satu contohnya yaitu misalnya I see woman white blouse cooking toast. Oke. Okay? Kemudian she is tasting her food in order to see if she is satisfied with the result. Kemudian I wonder-nya tuh, I wonder if she is satisfied. Apakah dia satisfied dengan hasilnya gitu kan? Jadi yang dilihat adalah seorang wanita dengan baju putih gitu ya, dengan membawa peralatan masak. Kemudian dia berpikir, oh dia pasti mau mencoba makanannya untuk melihat apakah dia apa namanya satisfied dengan hasilnya gitu ya dari mencoba makanan itu. Kemudian apakah I wonder kan jadi mikir ya anaknya. I wonder apakah dia satisfied with the result gitu ya, taste-nya gitu kan. Atau misalnya I see someone preparing food gitu kan. Kemudian I think saya pikir dia adalah seorang tukang masak yang mau mengakses masakannya gitu. Terus saya berpikir, saya ingin tahu what state is he assessing in. Jadi step apa yang dia sedang lakukan penilaian di dalam food ini gitu ya. Tuh, kayak ini yang lain tentang makanan semua sih. Tapi itu adalah hal yang paling sangat real di dalam kehidupan. Oke. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya adalah M-Word Cafe. Oke. Cafe M-Word ini bisa juga dilakukan sebelum melakukan assessment tadi, formatif atau summative. Misalnya kita harus setup, jadi kita menciptakan lingkungan khusus yang paling sering meniru model cafe misalnya. Jadi ada sekitar 5 kursi di setiap meja ya. Kemudian perkenalan guru sebagai main host-nya atau tuan rumahnya dengan sambutan hangat dan pengenalan prosesnya World Cafe itu seperti apa. Kemudian menetapkan konteks, berbagi etiket kafe dan membuat semua anggota siswa itu merasa nyaman. Kemudian baru dibuka small group discussion atau conversation-nya. Jadi diskusi atau percakapan kelompok kecil. Nah, biasanya prosesnya itu berkisar antara 10 sampai 20 menit diskusi dan percakapan, kemudian semua anak-anak duduk di di meja round table. Kemudian setelah itu mereka harus menentukan setiap grup itu menentukan hostnya siapa. Gitu. Nah, semua anggota kecuali satu di setiap kelompok atau tuan rumah itu pindah ke meja yang baru. Jadi rotate, pindah. Jadi satu aja yang tinggal. Nah, kemudian mereka harus menulis questions atau pertanyaan. Jadi presentasi atau pertanyaan kelompok kecil. Jadi pembawa acara di setiap meja menyajikan ide-ide utama atau poin-poin diskusi. Kemudian anggota baru di meja dapat mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi sekitar 3 sampai 5 menit. Kemudian pada akhirnya di akhir 3 sampai 5 menit itu semua anggota rumah pindah ke meja baru di babak berikutnya. Seorang tuan rumah atau a new house gitu ya, baru dapat ditunjuk di anggota baru untuk memungkinkan tuan rumah asli mengunjungi meja lain gitu ya. Nah, ini ulangi presentasi dan pertanyaan. Jadi kita memberikan satu case di setiap meja ya. Atau kita sebutnya apa ya, harvest to atau the small groups ya. Setelah grup kecil tadi, semua members atau anggota kembali ke meja yang original. Kemudian diberikan waktu 10 menit untuk share insight, ya, sharing insight atau temuan-temuan
atau ide utama atau points atau discussion dari presentasi atau percakapan dengan other groups. Jadi kan mereka kan plotted ya, discussion dengan grup lain di meja lain. Setelah itu berikan konsolidasi dari ide-ide tersebut dengan grafik organizer, artinya visually mereka bisa menggambar atau dia bisa menulis di karton atau kertas yang nanti kemudian bisa di-share kepada anggota grup yang lainnya. Selanjutnya adalah ini contohnya M-Word Cafe tadi. Jadi kalau kita lihat itu di sini dari satu meja itu terdiri dari 4 anggota, kemudian yang 3 pindah ke meja lain, yang satu tinggal, kemudian akhirnya mereka kembali lagi di grup yang awal. Oke, penting untuk berbagi informasi dengan pembawa acara atau host jika ada kita ada yang kelewatan pada saat presentasi mereka tidak mendengarkan. Jadi kita harus tetap anak-anak harus tetap memberikan informasi kepada hostnya. Dalam hal ini hostnya adalah guru ya. Ini mungkin bisa juga. Kemudian yang selanjutnya itu kegiatannya yang bisa dilakukan ini juga tentang station pembelajaran atau learning stations ya. Awalnya kita harus mempersiapkan, jadi guru itu harus menentukan tema atau pertanyaan esensial yang akan menyatukan semua station menjadi satu kesatuan yang kohesif. Guru menentukan jumlah station secara realistis dapat dicapai dalam satu. Jumlah station dalam pembelajaran harus sama kelompok atau bahkan lebih. Lebih banyak station pembelajaran akan jika salah satu stasiun pembelajaran memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas. Berbagai tugas ya seperti teknologi dan konten semenarik mungkin ya. Kemudian ada beberapa pertimbangan termasuk namun tidak terbatas pada tugas kolaborasi atau individu dan tugas berpikir tingkat rendah atau berpikir tingkat tinggi ya, high order thinking task, kemudian perpaduan teknologi yang sesuai, teknologi, kemudian juga mode konten yang berbeda atau multimedia, dan different types of text ya, berbagai jenis teks. Kemudian puts of 5 ya, diatur saja siswanya antara 4 atau 5 siswa di dalam setup ini. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan, kita sebagai guru jelaskan tugas dan waktu yang berbeda untuk setiap stasiun pembelajaran. Sebagai kepala stasiun dapat ditugaskan ke setiap stasiun atau lembar instruksi dapat disediakan di setiap stasiun pembelajaran untuk aktivitas mandiri. Kemudian execute and rotate, jalankan dan putar ya. Tetapkan setiap grup dan station C ya. Jadi tetapkan setiap grup untuk atur, kita sebagai guru bisa mengatur urutan satu ke station 1, lalu station 3, kemudian grup 2, station 2, station 3, dan station 1. Gunakan alarm atau pengatur waktu untuk membantu siswa mengimbangi. Kita bisa menggunakan isyarat musik untuk membantu siswa mencatat waktu atau rutinitas kelas. Jadi kita bisa gunakan musik lalu dimatikan, dinyalakan lalu dimatikan. Itu bisa kita ya. Terus guru atau kepala station harus memastikan bahwa siswa tetap mengerjakan tugas dan memfasilitasi pemikiran dan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan yang didik ya. Kemudian yang keempat itu adalah konsolidasi ya. Konsolidasi atau di sini adalah untuk mengkonsolidasikan gagasan utama. Ini harus divisualisasikan dengan grafik organizer. Jadi mereka boleh juga menggunakan hasil diskusi itu dengan
visually using graphic organizer. Kemudian semua kegiatan ini di debriefing atau apa ya istilahnya di poin-poinnya itu harus diberikan diberitahukan oleh host ya untuk membantu siswa dalam mengkonsolidasi pembelajaran gitu. Jadi ini salah satu strategi yang bisa dilakukan di dalam kegiatan pengajaran di kelas. Kemudian selanjutnya konklusinya apa ya? Kalau konklusinya itu apa sih yang membuat assessment itu summative ya? Jadi yang membuat suatu penilaian itu bersifat summative itu bukanlah desain tes atau tugas, melainkan bagaimana cara kita menggunakannya. Oke. Kemudian penilaian itu berfokus pada pengumpulan informasi tentang prestasi siswa untuk keputusan instruksional dan penilaian adalah penilaian titik akhir tentang siswa. Oke. Bapak Ibu, saya juga di sini share ada linknya yang bisa kita apa namanya kita lihat, boleh di apa namanya boleh dilihat. Ini juga ada apa videonya, short videonya. Ini saya nggak bisa, kayaknya nggak bisa ya. Sebentar. Ibu waktunya nampaknya 1 menit lagi udah Ya, untuk sudah siswa. selesai kok, udah konklusi ya Kak. Ini nggak ada suaranya ya. Oh ya. Mungkin bisa diatur dulu Bu. Itu harus diatur share dulu. Iya, nggak apa-apa sih, ini cuma sebentar. Jadi ini ada accountability, created and scored by outsiders ya. Untuk mengukur improvement, forward looking atau membantu siswa, pekerjaan siswa informal dan membantu siswa juga untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki, how to improve. Oke, I think itu sebentar. Saya kembali lagi sebentar. Jadi ini adalah akhir dari presentasi saya. Terima kasih. Mungkin saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dewi, luar biasa ini strateginya banyak banget nih. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan ya yang Pertanyaan ya. tapi sebelum pertanyaan saya ingin mengingatkan dulu kepada Ibu Bapak bahwa akan ada 2 pemenang door prize buku kurikulum 4 dan silakan diisi untuk daftar hadir. Kemudian jika ada yang bertanya, saya open mic dulu ya, langsung silakan untuk yang mau bertanya langsung kepada Ibu Dewi sebelum saya membacakan yang lewat question and answer ya. Mungkin Ibu Bapak bisa langsung ke open mic dan bertanya langsung kepada Ibu Dewi. Mumpung ada Bu Dewi ini di sini. Silakan, ada yang mau open mic, bicara langsung. Di sini tadi sudah ada Beberapa saya pertanyaan coba, di kolom chat yang pertama. ya, ya, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Hidmi. Oh, Ibu Hidmi atau Bapak ya, mohon maaf. Untuk belajar dan memperdalam asesmen ini harus kuliah di mana ya? Atau belajar di mana? Saya tertarik sekali memperdalamnya. Oke, Ibu mau respon langsung? Ibu Dewi, silakan. Iya, sebetulnya nggak ada. Memang sih, ini kan kita pelajari untuk sebagai guru kita kan akan belajar tentang pedagogi ya. Nah itu memang kita belajarnya. Jadi belajar teknik-teknik apa namanya penilaian siswa itu seperti apa, kegiatan siswa seperti apa. Jadi kalau bisa sih sebetulnya Pak mau kuliah di mana aja tuh bisa bisa di mana saja boleh saja silakan. Tetapi sekarang ini sebetulnya Bapak Ibu bisa langsung maksud saya secara online itu informasi di internet itu banyak sekali gitu ya. Memang kalau kita mengambil SPD
misalnya sarjana kependidikan MPD ya, itu kita belajar juga tentang penilaian dan yang lebih dalam. Itu sih Pak. Jadi ada beberapa tempat lah. Kayaknya UNJ juga ada ya. UT juga ada. Iya, seperti itu. Oke, Jelas ya oke. Pak ya. Pak siapa nih? Pak Hidmi. Pak Hidmi atau Ibu Materi Hidmi ya? akan dapat diakses di web IC. Iya, nanti Kang Asep akan sharing ya, Kang. Iya, tentu. Jadi Ibu Bapak untuk materi jangan khawatir nanti akan di-share di web IC. Jadi Ibu Bapak silakan login, di sana ada material yang bisa diakses. Itu semua materi yang sudah diberikan selama webinar di IC. Oke, ini Ibu ada beberapa pertanyaan juga nih yang masuk di fitur Q&A. Ada dari Pak Joni. Pak Joni mau open mic? Pak Joni, apakah ada di sini? Q&A. Iya. Eh, halo Pak Joni. Eh, Halo Pak Asep. Oke, Pak Joni silakan Iya, mau selamat bertanya langsung malam kepada Pak Joni. Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Asep atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya Bu Dewi, seperti yang Iya, sudah kita ketahui kan, summative assessment ini kan assessment of learning, Bu Dewi ya, betul. yang tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui hasil akhir ya. Iya, Iya. Yang jadi pertanyaan saya adalah kalau dari assessment piramide for learning. pendekatan penilaian kan itu, iya, Tunggu, porsinya itu kan lebih kecil ya untuk assessment of learning. Nah, yang di alangkah sini baiknya kita apa namanya? Kita fokus ke assessment for and as learning ya. Nah, pertanyaan saya Bu Dewi, seberapa penting kita melakukan summative assessment? Karena seperti yang kita ketahui kan, ketika kita melakukan penilaian ini kan terkadang peserta didik itu ada yang nggak siap untuk mengetahui hasil akhir. Nah, sehingga mereka ketika hasil akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dan standar penilaian kita kan itu ada dampak psikologis yang kena ke mereka gitu loh. Seperti kasus-kasus UN sebelumnya yang pernah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Bu Dewi. Nah, itu sih yang menjadi pertanyaan saya Bu Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih baik. Pak Joni. Sudah nangkep ya Bu Dewi. Silakan boleh direspon. Iya, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi agak putus-putus jadi tidak jelas dengarnya, tapi nggak apa-apa. Ini saya mengerti kok. Jadi yang dikhawatirkan adalah hasil akhir anak-anak itu eh, seperti mereka akan tes UN ya. Jadi kan hasil akhir mereka nggak siap, terus nilainya jelek, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tetapi kita memang perlu melakukan tes seperti itu, Pak, untuk mengetahui seberapa jauh apa namanya pengertian mereka atas pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Jadi memang kita harus memberikan penilaian, gitu ya. Jadi kita memang tidak bisa memberikan satu saja dengan summative saja atau formatif saja. Jadi kita uh, kombinasi ya di antara summative atau formatif gitu. Dan memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dadakan, tetapi itu adalah ongoing assessment atau penilaian yang apa terus menerus sehingga tidak ada nanti anak-anak itu terkejut karena ada tiba-tiba ada quiz gitu ya atau ada penilaian gitu. Nah itu yang memang kita harus lakukan setiap kepada peserta didik kita gitu sih Pak. Jadi ini Oke, kan tadi pertanyaannya kan seberapa penting summative assessment ini dilakukan karena kita tahu bahwa summative assessment ini hasil akhir saja sehingga ketika summative assessment dilakukan ada peserta didik yang tidak mencapai standarnya. Jadi kita lakukan kombinasi ya Pak. Jadi di dalam satu term atau satu semester itu kita sudah membuat planning kapan memberikan summative assessment, kapan memberikan formative assessment. Seperti itu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Jadi memang tidak hanya Ya, satu fokus ke satu assessment saja ya Bu ya. Jadi tidak hanya menilainya tapi iya, juga prosesnya. Oke, ini iya, ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Bu ada di Q&A, tapi di sini anonymous participant saya bacakan saja ya. Bu, izin tanya, maaf. Oke. Mungkin sudah dijelaskan. Apakah ada kaitan antara indeks kebahagiaan siswa dengan model assessment yang diterapkan di suatu sekolah? eh Indeks dengan modal dan strateginya ada kaitannya nggak Bu? iya. Sebetulnya indeks kebahagiaan siswa bersekolah itu
tidak banyak peneliti banyak yang melakukan itu, tapi juga tidak banyak yang kita lihat ya, karena memang bagaimana kita bisa bisa menerapkan pembelajaran itu, tapi tidak membuat anak-anak itu overburden atau overwhelmed. Nah, pengukuran itu kan dilakukan biasanya oleh peneliti ya. Jadi guru itu biasanya tidak melakukan penelitian untuk meneliti indeks kebahagiaan si siswa tersebut. Dan memang model assessment ini kita lakukannya harus apa namanya tadi, tidak bergantung kepada satu assessment. Jadi kita harus lakukan kegiatan menarik sehingga anak-anak tidak merasa beban gitu di akhir semester seperti itu. Mungkin Oke, oke, baik. Jadi terkait karena indeks yang ada kaitan ya. Iya, tidak sebetulnya atau tidak ada kaitan itu kan biasanya memang kita harus lakukan itu ya. Gitu. oke. Yang penting Oke. intinya memang harus dikombinasi ya Bu, ya, bervariasi strateginya supaya siswanya juga tidak bosan gitu ya Bu. Iya, tidak monoton ya, tidak Oke, monoton. Kemudian semuanya kan yang penting adalah proses ya. Dalam memberikan penilaian itu kan proses yang kita berikan kepada anak-anak, anak-anak oke, didik. oke. Dan tadi strategi-strategi yang diberikan Ibu Dewi itu sudah bisa dilakukan dan bisa dieksplor kembali ya bentuk-bentuknya seperti apa. Iya, Oke, betul, betul. Ini juga ada yang menarik nih pertanyaannya, Kang Asep. Coba, oke. tapi kok anonimus ya? Iya, anonymous participant nih. Lanjut selanjutnya ya Bu, saya bacakan ya Bu. Iya, silakan. Ini anonymous juga ya. Saya pernah kasih feedback detail, respon siswa malah tidak dibaca. Alasannya dengan penuh, siswanya mengatakan kita itu harus menatap masa depan, Menarik nih, jangan menarik. fokus ke masa lalu. Padahal untuk koreksi satu siswa saja bisa habis 15 menit. Kalau ngajar 200 siswa itu ya kebayang ya waktu yang diberikan itu cukup banyak dan untuk memberikan feedback saja. Nah, gimana nih Bu responnya? Jadi Iya, siswanya katanya harus mungkin acuh ya siswanya. iya, Apa? Ya Bu, acuh tak acuh. iya. Itu Gimana memang, Bu? memang ya. Ini seorang guru itu kan adalah pahlawan tanda jasa ya. Jadi, jadi memang iya. Ini kalau Pak Anonimus ini kan kalau tuh siswa koreksi aja udah butuh waktu 15 menit dengan memberikan komentar kan. Kemudian ngajar 200 siswa. Ya memang. Jadi memang perlu diedukasi untuk siswa dan orang tua bahwa komentar atau komen guru itu sangat penting. Mereka kan komen itu diberikan untuk supaya siswa itu ada improvement ya, ada perbaikan nilainya. Tadi saya sampaikan misalnya nilainya tidak mencapai tidak ada KKM, tapi dulu gitu kan ada KKM. Dia harus ini nih, itu kan komentar. Nah, apa namanya, siswa ini mungkin juga masih kurang ini ya, maksudnya kita itu harus menatap masa depan, jangan fokus ke masa lalu. Saya tidak berikan komentar juga kenapa siswa ini menjawab seperti itu, tapi memang pasti ada siswa ini gitu ya. Memang kita harus rajin-rajin mengedukasi kepada siswa dan orang tua bahwa apa yang kita lakukan sebagai guru itu adalah supaya anak-anak didik kita sebagai penerus bangsa itu harus siap dengan segala kompetisi yang ada di luar sana. Nanti kalau mereka selesai sekolah gitu ya, itu mereka akan bertemu dengan banyak orang yang punya kompetisi lebih gitu sih. Oke, oke Bu. Ya. Terima Oke, kasih kalau curhatnya Pak. oke, kalau terkait untuk ini mungkin nanti sesi ke depan ya ini cara memberikan apa ya feedback strategi untuk memberikan feedback ya ini Iya, Bu memberikan Dewi ya komen itu juga salah satu memberikan hal yang betul, betul. Memang kan oke kita harus melihat, memang kan tidak sama semua sekolah ya. Biasanya kita memberikan feedback itu kalau ada sekolah yang sudah menggunakan LMS, Learning Management System. Habis memberikan nilai, langsung masuk, siswanya terima nilai, langsung dia ketik di situ komen. Ini memang pekerjaan guru itu luar biasa karena dia harus mengoreksi kan. Kalau ini tadi Bapak bilang ada 200 siswa memang memang itu luar biasa gitu. Makanya Pak mungkin formatifnya dikurangi. Jadi harus ada summative, ada formatif gitu ya. Jadi ada yang sifatnya hands on activity langsung gitu ya Pak.
Oh, gitu. oke. Ini Bu, ada yang raise hand nih dari Ibu Ainul Fitri. Silakan Ibu Ainul Fitri sebelum kita lanjut di question and answer. Iya, silakan. Bu Ainu. Ibu Ainul, silakan. Eh, Sudah bisa open mic. Halo, Ibu Ainul, apakah ada di sana? Nah, ini udah raise hand. Mungkin ingin bertanya. Oke, sambil nunggu Ibu Ainul, kita ada pertanyaan dari Pak Oki, Chris Diantoro. Pak Silakan, Oki, Pak. eh, mau dibacakan atau langsung open mic, Pak Oki? Oke, saya bacakan saja. Nggak ada respon. Oke, ini dari Pak Oki. Pada saat melakukan assessment, ditemukan kondisi yang tidak linear pada siswa. Misalnya, assessment formatifnya bagus, tapi assessment summatifnya kurang baik. Itu sebaliknya. Bagaimana cara kita menganalisis hasil seperti ini? Gitu. Mana yang lebih kita percayai sebagai representasi hasil belajar siswa? Mohon petunjuknya, Ibu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Oki. Jadi memang teknik penilaian kepada atau summative itu kan tujuannya berbeda-beda. Tetapi memang pada dasarnya adalah kita ingin melihat hasil akhir. Jadi ada penilaian yang memang kita mengajarkan siswa proses. Jadi misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia anak menulis apa namanya satu paragraf saja itu sudah melakukan suatu proses gitu ya, proses dia menulis gitu, mengarang cerita itu sudah ada prosesnya bahwa anak tersebut mengerti gitu kan. Kemudian apa namanya hasilnya tidak linear, memang pasti hasilnya tidak linear karena kalau formatif, kalau yang memang anak-anak itu belajarnya maksudnya dalam arti kata belajar banyak siswa yang mungkin nilainya tidak baik. Jadi memang harus ditekankan kepada teknik-teknik pengajaran yang mengajarkan kepada anak-anak itu untuk berpikir, menganalisa gitu ya. Dan di akhir semester itu bagaimana kita menganalisa itu karena kita harus juga memberikan presentasi sebetulnya, presentase pada setiap atau penilaian itu, assessment, summative ataupun formatif. Jadi ada beberapa guru yang melakukan tidak menyamaratakan semuanya dinilai di rata-rata, tidak, tapi ada bobotnya. Misalnya ujian semester persen misalnya. Ada sisa 60% itu bisa dibagi untuk kegiatan misalnya project atau bisa juga dibagi lagi untuk menulis esai gitu ya seperti itu. Nah, itu dibagi-bagi persentasenya. Ada juga yang melakukan seperti itu. Jadi kalau bisa memang jangan di rata-rata. Nah, bagaimana kita memberikan feedback kepada linear apa tidak linear tadi ya? Kan kita anak itu akan jadi dokter. Tidak semua siswa akan menjadi insinyur ya kan. Nah, kita lihat kompetensinya di mana. Nah, itu yang kita akan arahkan. Memang mungkin hasil sumatifnya jelek, tapi formatifnya bagus atau kebalikannya kan. Jadi kita bisa lihat strengthness dan weakness-nya. Memang saya mengerti juga guru itu kan muridnya banyak misalnya ya kayak gitu. Itu memang akan sulit. Jadi memang harus dibantu oleh konselor untuk tersebut. Jadi kita bisa tahu kekuatan dan kekurangan atau kelebihan dan kekurangan dari siswa tersebut gitu. Oke, Jadi bagaimana apa namanya maaf dia kurangnya di sini itu yang harus diperbaiki. Dia kurangnya di sini harus diperbaiki. Itu sih Pak. oke, oke. Jadi di presentasi ya dibagi-bagi presentasinya untuk setiap assessment. Oke, baik Bu, ini Bobo. ada dari bobotnya ya. Ada dari Bu Ya. Ainul Bengkalis yang udah raise hand lagi. Silakan Bu Ainul. Atas Selamat waktunya. malam. Mohon Oke, maaf. silakan Bu. Singkat ya Bu. Selamat malam Bu Dewi. Selamat malam Bu Ainul. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Ibu. Mungkin Silakan. pertanyaan saya agak sedikit melenceng, tapi masih berkenaan tentang asesmen.
Baik, di sekolah saya baru tahun ini mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan moda kurikulum berubah mandiri apa? Mandiri berubah. Nah, Oh, mandiri mandiri berubah. berubah. Ya, baik, Bu. Ya. Nah, jadi kemarin saya dan tim sudah melakukan diagnostik gaya belajar gitu ya, Bu. Kemudian yang Iya, kami kesulitan ini adalah merumuskan asesmen diagnostik non kognitif yang untuk mengetahui minat anak. Jadi sampai saat ini saya belum menemukan contoh soal yang yang bisa merepresentasikan eh, ini ya yang bisa membantu kami mendapatkan data tentang minat anak-anak di sekolah kami. Apakah ada referensi untuk asesmen non kognitif untuk mengetahui minat anak, Ibu? Karena kan ada minat anak, ada gaya belajar, dan ada kesiapan belajar. Kalau kesiapan belajar kami melakukannya sejak di awal unit pembelajaran. Kalau gaya belajar kemarin sudah di awal tahun pembelajaran. Cuma yang saat ini kami agak kesulitan, Ibu. Apakah ada sumber yang bisa kami akses? Terima kasih. Oke, baik Bu Ainul. Terima kasih. Bu Dewi, baik. singkat saja ya, karena kita masih ada Iya, pertanyaan baik. banyak nih. Ainul, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti akan saya share nanti melalui Kang Asep ya, Bu Ainul. Boleh ya? Nanti Boleh dong. apa namanya? Iya, karena memang apa namanya istilahnya bagaimana menganalisa anak-anak minat dan bakatnya anak-anak. Dan biasanya memang untuk sekolah-sekolah kami itu biasanya dibantu oleh guru BP sih, Bu. Tapi kita juga bisa membuat penilaian tersendiri untuk melihat minat dan bakat anak-anak didik kita kurikulum Merdeka. Itu aja ya Bu Ainul, nanti usulkan Oke, ya. oke, baik, nanti Baik, di terima share di kasih. grup ya, Bu Ainul. Oke, ini Iya. dari selanjutnya dari eh, Pak Firman. Silahkan Pak Firman, mau langsung bertanya atau saya bacakan Pak Firman? Apanya ada? Oke, saya bacakan ya Bu. Ini pada perkembangannya tentang asesmen ini ada beberapa yang menganggap bahwa asesmen itu hanya sebatas perubahan istilah dari kata evaluasi. Oh, jadi apakah bagaimana menurut Ibu tentang antara evaluasi dengan asesmen? Iya, baik. Terima kasih. Sebetulnya sama evaluasi penilaian gitu ya, itu sama. Jadi memang kan derivat assessment itu kan dari bahasa Inggris kan. Kemudian di Indonesia kan menjadi assessment dengan ini. Kemudian kita lakukan penilaian atau ya memang itu adalah belajar, evaluasi belajar siswa. Karena memang kita sebagai guru tugas kita adalah memberikan evaluasi belajar siswa yang harus kita tanggung jawabkan kepada orang tua, kemudian kepada publik juga. Jadi kalau nanti anaknya lulus atau naik kelas dari satu sekolah, kita bisa mempertanggungjawabkan nilai tersebut di mana. Nah, itu dibutuhkan evaluasi tentunya. Tapi bukan serta-merta evaluasi adalah hasil yang mutlak ya. Tapi karena apa namanya pembelajaran itu kan berproses gitu ya. Jadi itu kan untuk siswa. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Firman ya. Iya Ibu, Baik, Oke, terima terima kasih. kasih. Kasih Ibu. serupa Ya, tapi tak sama-sama. sama itu. Iya. Sama ya Oke, beda tulisan aja. Oh gitu. Oke oke. Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Iya, Pak sama-sama. Firman. Ini kita lanjut ya Bu. Ini pada pertanyaan dari Ibu Wina dari Garut. Oke, halo Ibu Wina dari Garut. Salam hangat untuk Bu Dewi. Yang luar biasa presentasinya, sangat mencerahkan dan menarik. Nah, izin bertanya, katanya what is the role of formative and summative assessment in differentiated learning, and how should we do as a teacher to collaborate in differentiated learning? Oke, jadi bagaimana nih penerapan asesmen dalam differentiated instruction, katanya Bu? Oke, ini karena kan gini, di dalam satu kelas, dalam satu kelas atau di dalam sekolah, kan sekarang sekolah itu tidak boleh menolak anak-anak yang eh, berbeda ya dari yang anak-anak yang normal. Jadi memang yang mempunyai kesulitan belajar atau learning difficulty, kita harus melakukan diferensiasi.
Jadi pembelajaran yang didiferensiasi oleh guru memenuhi kebutuhan siswa tersebut, dan itu proses cukup apa namanya, harus diteliti dengan baik gitu ya. How should we do as a differentiated learning? Please give me example. Example-nya Apa sudah ada namanya? ya Kita di harus itu ya Bu ya. Maaf, saya iya potong. sudah ada. Jadi kita kan harus berkolaborasi nih dengan guru-guru lain gitu. Kita saling membuat differentiation-nya, differentiation dalam pembelajaran. Itu kompetensinya cukup baik. Kemudian si B itu kompetensinya biasa-biasa saja. Nah, bagaimana kita bisa membantu anak yang biasa-biasa saja supaya study habit-nya menjadi gitu ya. Jadi kita nggak bicara assessment kayak dulu, tapi study habit-nya supaya bisa mengangkat kompetensinya. Nah, apakah benar si si B ini mempunyai kesulitan belajar atau memang dia ada spektrum tertentu yang disebutnya misalnya dia berkebutuhan khusus ya, dalam arti kata bisa yang mild, yang ringan, sehingga perlu apa namanya, tugas-tugas yang diberikan kepada dia. Nah, itu guru memang kadang-kadang harus berkolaborasi dengan guru BP atau konselor Oh, apa namanya, guru lain gitu ya, tetap harus ya. oke. Kemudian Singkat, lebih singkat boleh lagi Bu. di-share. Tadi kan saya udah kirim ya beberapa PDF-nya ya. Oke. Oke Bu. Siap, sudah selesai. Oke. Terima kasih, Ini mudah-mudahan waktunya sebenarnya sudah habis, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Apakah kita cover? tinggal eh, 3 ya Oke, pertanyaannya ya. singkat saja ya Bu ya. Ini bagaimana strategi penilaian formatif dan summative berupa final project yang sifatnya interdisciplinary project Bu. Nah tadi udah disinggung Iya, final project. misal ini final project gitu ya, misalnya anak-anak dibawa ke Ragunan deh, dekat sekolah saya tuh di Ragunan ya. Itu anak-anak dibawa ke sana, itu kan interdisciplinary project, jadi bisa membawa guru bahasa Indonesia, itu membuat tugas anak apa sih anak-anak mereka ke Ragunan ke kebun binatang, mereka ditugaskan untuk apa namanya membuat suatu antara beberapa mata pelajaran. Jadi bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan biologi ya, biologi. Kemudian bisa juga dengan matematika, misalnya mereka harus mengukur kandang burung gitu ya misalnya. Dan itu sifatnya interdisciplinary project gitu loh. Oke, Jadi kolaborasi antar guru-guru atau mapel-mapel Bu. yang lain. Nah, itu buat satu project seperti itu. Oke, Nah, bahasa mungkin untuk Indonesianya atau bahasa maaf Bu dipotong karena kita waktunya sudah habis dan Iya, sudah melebihi ya. siap, Oke, untuk silakan. mungkin Ibu nanti kalau misalnya ada contoh-contoh atau referensi yang bisa mengenai project Boleh. ya formatif dan summative untuk project Nanti saya ini ya. share. Ya, Ya. stay di grup ya Ibu Bapak. Oke, Ibu Bapak mohon maaf ini agak live ya kita hampir 5 menit. Waktunya ya. Waktunya live 5 menit. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang sudah bertanya dan sudah bersama kita dari awal sampai akhir terkait dengan assessment formatif dan summative ini. Oke, kita langsung ke bagian sesi door prize 2 buku. Ibu Bapak silakan yang belum mengisi, saya kasih waktu 1 menit untuk memberikan isian di link. Saya akan ini ya, kocok siapa yang akan keluar untuk mendapatkan buku kurikulum 4. Oke, sudah ada 29 dari 40 dari 50. Berarti ada yang belum mengisi. Oke, saya langsung close saja ya. Oke, berikut nama-namanya. Saya share screen. Sebentar belum muncul ya. Oke, Ibu Bapak sudah terlihat?
Oke, ini nama-namanya sudah masuk di daftar hadir ya. Kita putar siapa yang akan mendapatkan door prize buku kurikulum 4. Oke, let's get the winner. Oke, selamat untuk Acep Kudsi Amrullah. Pak Acep Kudsi Amrullah, silakan. Selamat, Bapak mendapatkan. Pak Acep ada di sini? Kalau tidak ada, nanti gugur ini yang bukunya. Oke, Pak Acep, Ada, halo. Oh, oke, selamat mendapatkan satu buah buku kurikulum 4 ya. Silakan chat admin untuk alamatnya ya. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung. Lanjut, pemenang kedua. Ada siapa? Oke, ada ya Ibu Ainul Fitri yang tadi bertanya ya, Ibu Ainul. Oke, halo Ibu Ainul. Bu Ainul, apakah ada? Oke, nampaknya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita putar kembali ya. Karena tidak ada. Untuk mendapatkan pemenang yang kedua. Maaf, Ibu Ainul. Oke, Anissa Fitri. Ibu Anissa Fitri ada di sini? Bukan? Iya, selamat Ibu Ani mendapatkan satu buku kurikulum 4. Jangan lupa kirimkan alamat ke WhatsApp admin Aisyah ya. Oke, Ibu Bapak terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulannya memang asesmen formatif dan summative ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus bergabung, Ya, bisa dikombinasi, ya bervariasi ya Ibu ya. Oke, untuk sesi terakhir saya foto, silakan untuk di-on-kan kameranya untuk sesi foto. Ibu Bapak, untuk dokumentasi kita abadikan dulu sesi kita malam ini. Untuk materi dan strategi, kemudian contoh-contoh yang akan di-share oleh Ibu Dewi nanti akan saya share di grup. Jadi silakan bergabung di grup, dan yang belum bergabung silakan chat di admin ya untuk bergabung di grup. Excellent. Oke, sudah ada ya. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Sekali lagi mohon maaf karena telat waktunya. Terima kasih telah bergabung, dan jangan lupa untuk bergabung di Aisyah Learning bulan depan dengan Literasi Culture, School Literasi Culture. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Saya Asep dari Permana beserta tim dari Aisyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa minggu depan, bulan depan. Dan stay tune di grup ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Kapri. Ya. Terima kasih Bye Ibu Mbak Lucy. Nina, Pak Sigit, Pak Ari, Terima kasih, Ibu. Untuk pemenang jangan lupa ya di Pak Jamal, thank you. Bu Lucy, thank you. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Pak Jamal, terima kasih, sampai ketemu di sesi Pak berikutnya. Dedi, keren, thank you. Thank you sama-sama. Kang Asep nanti yang terima di-share kasih, boleh yang Bu PDF Kapri. ya, yang PPT. Oke, Oh, siap terima ya. kasih Bu Lus. Oke, Terima kasih Bu Lucy. ya. Oke, bye. Oke, semuanya saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Ya, Izin saya tutup, sampai ketemu. izin live ya.